Sebetulnya dunia kita ini pernah dilanda beberapa kali pandemi penyakit. Kita pernah dilanda oleh pandemi Antonine namanya. Itu penyakit smallpox, penyakit cacar air. Banyak yang mati pada saat itu. Kita juga pernah dilanda penyakit yang namanya pes atau sampar. Dan penyakit ini luar biasa sekali, saudara-saudara, sehingga dia pada saat itu, pada abad ke-12 sampai sekitar abad ke-16, penyakit itu memakan jiwa sekitar 100 juta orang. Itu sepertiga dari penduduk Eropa lenyap. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara, ketika pada abad ke-12 sampai ke-16 itu, dunia dilanda oleh sampar atau penyakit pes itu. Orang-orang pada saat itu bingung dan cemas. Mereka tidak tahu mereka mau berbuat apa. Mereka panik, mereka sungguh-sungguh ketakutan, karena mereka juga tidak tahu sama sekali dari mana penyakit ini berasal. Dunia kedokteran pada masa itu belum berkembang seperti sekarang. Oleh karena itu banyak sekali pada masa itu yang tiba-tiba saja mati. Dan pada masa itu sama seperti masa sekarang, orang tidak bisa beribadah di rumah-rumah ibadah atau di gereja. Orang bisa pergi keluar kota, pergi kemanapun meninggalkan tempatnya karena ketakutan pada penyakit sampar atau penyakit pes itu. Begitu banyak yang mati, seperti saya katakan sekitar 100 juta orang. Sehingga pada masa itu, saudara-saudara, orang begitu putus asa menghadapi situasi. Dan akibatnya, saudara-saudara, banyak yang panik, banyak yang cemas, orang mati di mana-mana. Dan pada saat itu situasi sungguh-sungguh menakutkan. Saudara-saudara, pada akhirnya orang tahu bahwa ternyata penyakit ini muncul dari tikus. Dan akibatnya dia menghasilkan sebuah pandemi. Pandemi adalah sebuah wabah yang menular, yang meluas kemana-mana. Hampir tidak ada daerah yang tidak dikuasainya. Semuanya kena. Dan ini, saudara-saudara, yang menyebabkan kepanikan yang luar biasa. Sehingga pada saat itu wabah penyakit sampar atau pes ini disebut sebagai The Black Death. The Black Death. Artinya karena ada orang mati dan orang gelap, pekat hitam. Orang tidak tahu dari mana penyakit ini berasal sehingga disebutnya The Black Death. Nah, saudara-saudara, pada saat ini kita mengalami pandemi juga yang namanya COVID-19. Dan ironisnya justru pandemi ini terjadi ketika ilmu kedokteran, teknologi kedokteran sudah luar biasa hebat, sudah berkembang. Tetapi toh kita masih belum bisa mengatasi pandemi COVID-19. Sudah lebih dari 1 tahun, saudara-saudara, kita mengalami pandemi COVID ini. Dan orang yang mati akibat pandemi COVID ini jumlahnya sudah sekitar 2,9 juta jiwa. Ini luar biasa berbahaya, saudara-saudara. Ini pandemi ini begitu menakutkan. Oleh karena itu kita jangan main-main terhadap pandemi ini. Kita harus hati-hati dan waspada. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita merespons pandemi COVID-19 ini? Ada 3 respons yang nampak di tengah-tengah banyak orang. Yang pertama, saudara-saudara, ada orang yang berpikir apatis.
Acuh tak acuh, masa bodoh, bahkan mengatakan saya tidak percaya ada pandemi COVID. Meskipun sudah dibilang begitu banyak orang yang mati oleh karena pandemi COVID, tapi mengatakan itu tidak percaya, ini pasti ada semacam upaya politik yang menakut-nakuti masyarakat, yang menakut-nakuti rakyat, yang menakut-nakuti dunia, padahal sebetulnya tidak ada. Efeknya saudara, banyak orang yang tidak siap, tidak waspada, dia berkumpul kemana-mana, bergaul dengan siapapun, dia tidak menggunakan protokol kesehatan, akibatnya banyak yang terpapar sakit dan bahkan mati. Yang paling parah saudara justru orang Amerika Serikat, yang karena merasa bahwa dia sangat kuat, dia sangat mampu, efeknya saudara Amerika lah yang paling parah terkena penyakit COVID. Sudah lebih dari 1,5 juta orang yang mati akibat penyakit COVID di Amerika Serikat dan 2,9 juta orang yang terpapar oleh COVID ini. Saudara, hati-hati. Oleh karena itu saudara, ada banyak orang yang bersikap acuh tak acuh, apatis, tidak peduli dan masa bodoh. Efeknya mereka kena. Dan ada juga sikap yang kedua, saudara. Sikap yang kedua adalah yang sangat ekstrim, yaitu bahwa dia mengalami ketakutan luar biasa, mengalami paranoid yang luar biasa. Dia kena pilek sedikit, berpikir kemungkinan ini akan COVID dengan segala macam, lalu ketakutan, kepanikan dan segala macam. Akhirnya orang-orang seperti ini menjadi frustrasi. Diam di rumah, gak berani berbuat apa-apa, takut terhadap segala sesuatu. Begitu takut, begitu paniknya, akhirnya stres sendiri, frustrasi sendiri, mati sendiri. Tapi matinya bukan karena COVID, tapi matinya karena stres, ketakutan, dan frustrasi. Orang-orang seperti ini, saudara, seringkali sudah kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Karena apa? Hidupnya sudah dikuasai oleh ketakutan, menjadi frustrasi dan putus asa. Tetapi saudara, ada respons ketiga. Respons yang ketiga adalah mereka yang tetap waspada di dalam segala hal. Tidak dikuasai ketakutan, tetapi tetap hati-hati. Kalau kemanapun mereka menerapkan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker di dalam segala keadaan, tidak mau membatasi diri untuk berkerumun, menjaga jarak dengan orang-orang lainnya dengan segala macam, makan makanan sehat dengan segala macamnya, saudara-saudara. Dan ini penting, dan yang paling penting adalah mereka punya iman yang kuat, mereka kokoh, mereka menghadapi situasi itu bukan dalam ketakutan, bukan dalam kepanikan, bukan juga acuh tak acuh, bukan juga apatis, tetapi hati-hati, waspada dan tetap bersandar total kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan selalu memimpin, Tuhan akan menolong dia di dalam segala keadaan. Orang-orang seperti ini saudara-saudara, yang bahkan kalau kena COVID sekalipun mereka tidak putus asa. Mereka akan melihat Allah pasti bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mereka tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan iman mereka yang kuat itu yang membuat imunitas mereka menjadi semakin kuat dan lebih cepat pulih.